Di sudut kota kecil yang tampak damai, terdapat sebuah warung tahu bulat yang sederhana. Warung ini milik seorang pria bernama Pawardi, yang tampaknya tidak berbeda dari pemilik warung lainnya. Setiap pagi, ia menggoreng tahu bulat di dalam tungku kecilnya, menebarkan aroma gurih yang menggoda warga sekitar. Tidak ada yang tahu bahwa warung itu menjadi tempat berkumpulnya sekelompok preman yang sering menuntut uang perlindungan dari para pedagang kecil. Mereka datang dengan langkah kasar, mengobrol keras, dan kadang-kadang mengancam. Tapi Pawardi selalu menyambut mereka dengan senyum tenang. Namun, di balik senyum itu, tersembunyi sebuah cerita kelam. Dulu, Pawardi adalah seorang pria yang tak kenal takut. Seorang preman dengan julukan si tangan besi, yang memimpin kelompok pemeras di kota besar. Namun, hidupnya berubah ketika ia kehilangan segalanya dalam sebuah peristiwa yang mengubah pandangannya tentang kekerasan dan kekuasaan. Kini, ia telah memilih untuk hidup sederhana, menghilangkan bayang-bayang masa lalunya. Para preman yang datang ke warungnya tidak tahu sedikit pun siapa dia sebenarnya. Seperti biasa, pada pagi yang cerah itu, sekelompok preman datang untuk minta jatah. Mereka mengusir pedagang kecil lain di sekitar warung Pawardi dan duduk dengan santai. "Pawardi, warung ini sepi, jadi kami minta 50.000 setiap minggu," kata salah satu dari mereka, Andi, dengan suara berat. Pawardi hanya mengangguk, mengambil uang dari kotak kasir dan memberikannya. Para preman tertawa puas, mengira bahwa mereka telah menaklukkan pria tua itu tanpa kesulitan. Namun, di dalam hati Pawardi, rasa kesal mulai tumbuh. Ia tahu ini hanya masalah waktu sebelum mereka mulai mengganggu lebih jauh. Ia ingin melawan, tetapi ia telah lama menanggalkan senjata dan kebiasaan lama. Di luar, hiruk-pikuk kota kecil itu berlanjut seperti biasa, sementara di dalam hati Pawardi, ada pertempuran yang lebih besar yang sedang terjadi, pertarungan antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang penuh harapan. Pawardi berdiri di depan warung, memandangi jalan yang sibuk. Pagi itu, seolah-olah semuanya berjalan normal. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajahnya yang tenang, ada kenangan masa lalu yang begitu berat. Ia mengenang masa-masa ketika ia masih muda dan penuh amarah, saat ia menjadi pemimpin kelompok preman yang ditakuti di seluruh kota. Dulu, ia tak pernah ragu untuk menggunakan kekerasan demi mempertahankan kekuasaannya. Namun, itu semua berubah ketika ia kehilangan orang yang paling ia cintai dalam sebuah tragedi yang mengguncang hidupnya. Kehilangan itu membuatnya merenung. Ia melihat bahwa kekerasan hanya menghasilkan kehancuran. Maka, ia memutuskan untuk pergi jauh dari kota besar, membangun kehidupan baru, dan membuka warung tahu bulat sederhana. Lupakan semua itu, pikirnya dalam hati. Aku ingin hidup damai. Namun, damai bukanlah hal yang mudah untuk dicapai ketika masa lalu selalu membayanginya. Setiap kali para preman datang, Pawardi merasa dorongan untuk kembali ke jalan yang lama. Tapi ia menahannya, memilih untuk tetap tersenyum dan menerima uang perlindungan mereka. Ia tidak ingin terjebak lagi dalam dunia yang dulu pernah ia ciptakan. Akan tetapi, ada satu hal yang tak pernah ia duga. Kehadiran mereka akan memaksa Pawardi untuk menghadapi kembali sisi gelap dalam dirinya yang telah lama terkubur. Hari itu, Andi dan anak buahnya datang lagi, dengan wajah yang lebih serius. Mereka tak hanya meminta uang perlindungan, tapi juga mengancam akan merusak warung Pawardi jika permintaan mereka tidak dipenuhi. "Dengar, Pawardi," kata Andi sambil memandang tajam. "Kalau minggu depan nggak ada uang lebih, warung ini kita hancurin. Biar belajar." Pawardi tetap diam, hanya mengangguk, seolah tidak peduli dengan ancaman itu. Namun, di dalam hatinya, rasa marah dan kecewa berkecamuk. Apakah ini yang aku dapat setelah bertahun-tahun berusaha hidup dengan damai? Pikirnya. Para preman menertawakan sikap Pawardi, merasa yakin bahwa mereka dapat menguasai situasi. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada petir yang siap menyambar kapan saja. Sementara itu, Pawardi merasa ada hal yang harus ia lakukan. Ia sudah mencoba menghindar dari dunia kekerasan, tetapi kini dunia itu kembali menghampirinya.
Warung tahu bulat yang dulu ia bangun dengan penuh harapan kini menjadi medan pertarungan antara masa lalu yang tidak bisa ia lupakan dan masa depan yang ingin ia ciptakan. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan ini berlarut-larut. Malam itu, Pawardi tidak tidur. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Ketika Andi dan anak buahnya datang malam-malam, Pawardi sudah siap. Mereka membawa senjata dan berencana untuk menakut-nakuti Pawardi agar tidak memberontak. Mereka tertawa ketika melihat Pawardi yang hanya mengenakan kaos sederhana, tampak seperti pria tua yang tak berdaya. Tapi, mereka tidak tahu bahwa Pawardi bukan lagi seperti dulu. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertindak, Pawardi bergerak cepat, memanfaatkan kecepatan dan kelincahannya yang tak pernah ia tinggalkan. Dalam sekejap, Andi dan dua preman lainnya terjatuh, kebingungan. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Siapa kau sebenarnya? Teriak Andi, terengah-engah. Sementara tubuhnya terpelintir oleh gerakan Pawardi yang cepat dan terarah. Pawardi berdiri di depan mereka. Wajahnya tenang meski matanya penuh dengan kebingungan. Aku adalah orang yang tidak ingin lagi menjadi seperti kalian, katanya dengan suara rendah. Tapi kalian memaksa aku untuk mengingat masa lalu. Para preman terdiam, terkejut melihat betapa kuat dan terlatihnya Pawardi, yang mereka kira hanya seorang pria tua yang tak berdaya. Keesokan harinya, para preman terkejut dan ketakutan. Mereka mulai mencari informasi tentang Pawardi dan akhirnya menemukan kenyataan yang mengejutkan. Ternyata, Pawardi adalah mantan preman yang sangat terkenal di kota besar. Seorang petarung handal yang tidak hanya dikenal karena kekuatannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Mereka merasa ngeri dan penasaran. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi pria ini yang selama ini mereka anggap lemah? Andi, yang merasa paling terhina, mulai merencanakan balas dendam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang pria tua bisa mengalahkan mereka begitu mudah. Aku akan buktikan bahwa aku lebih kuat dari dia, gumam Andi, dengan wajah penuh dendam. Namun, semakin ia memikirkan hal itu, semakin ia merasa cemas. Ia tahu, di balik kedamaian Pawardi, ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, Andi kembali datang dengan lebih banyak orang, memutuskan untuk menghancurkan Pawardi sekali dan untuk selamanya. Mereka datang dengan senjata tajam, siap untuk mengalahkan Pawardi. Namun, Pawardi sudah siap. Dalam keheningan malam, pertarungan yang tak terelakkan pun terjadi. Pawardi bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghindari setiap serangan dan membalas dengan gerakan yang penuh akurasi. Andi dan anak buahnya terkejut, merasa bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan seorang pria tua, tetapi dengan seorang legenda. Pawardi melawan dengan tenang, mengingat masa lalunya yang penuh darah dan kekerasan. Namun, kali ini, ia melawan untuk mempertahankan kedamaian yang telah ia bangun, bukan untuk melukai. Setelah beberapa menit, Andi dan anak buahnya terjatuh satu persatu, terpojok dan tak berdaya. Dengan tubuh yang lelah dan napas terengah-engah, Pawardi berdiri di antara mereka. Kalian ingin menghancurkan apa yang telah aku bangun, katanya dengan suara tenang. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Para preman hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Pawardi tidak lagi bisa menyembunyikan masa lalunya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan para preman yang masih tergeletak di depan warung tahu bulatnya. Dulu, aku adalah orang yang sama seperti kalian. Aku juga seorang preman, pemimpin yang ditakuti. Tapi hidupku hancur karena keserakahan dan kekerasan. Ia mengisahkan perjalanan hidupnya. Bagaimana ia dulu menjadi orang yang kejam, hingga ia kehilangan segalanya dalam sekejap. Pawardi menceritakan tragedi yang mengubah hidupnya, kehilangan orang yang sangat ia cintai dalam pertempuran yang tidak perlu. Kehilangan itu mengajarkanku satu hal, bahwa kekerasan hanya membawa lebih banyak kekerasan. Aku memilih untuk meninggalkan semuanya dan hidup lebih baik. Aku tidak ingin kalian mengulang kesalahan yang sama, katanya. Setelah mendengar cerita Pawardi, para preman mulai merasa hormat dan takut padanya. Mereka menyadari bahwa mereka telah memilih orang yang salah untuk ditantang. Andi, yang sebelumnya merasa begitu berani, kini hanya bisa terdiam.
menundukkan kepala. Kami salah, Pak Wardi, kata Andi, suara penuh penyesalan. Kami tidak tahu siapa sebenarnya Anda. Pak Wardi tersenyum samar. Tidak ada yang perlu disesali. Yang penting adalah kalian punya kesempatan untuk berubah. Para preman, yang dahulu dikenal dengan kekerasannya, kini merasa bahwa mereka bisa meninggalkan dunia itu. Mereka mulai bekerja keras, menghormati Pak Wardi dan warung tahu bulatnya sebagai simbol perubahan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, para preman yang dulunya sering mengganggu mulai menunjukkan perubahan. Mereka berhenti memeras dan mulai mencari pekerjaan yang lebih baik. Mereka sering datang ke warung tahu bulat untuk berbicara dengan Pak Wardi, mendengarkan nasihatnya tentang hidup dan perubahan. Pak Wardi menjadi seorang mentor bagi mereka, mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada kekerasan, tetapi pada kemampuan untuk berubah dan bertanggung jawab. Pak Wardi merasa puas dengan perubahan ini, meskipun ia tahu bahwa masa lalunya akan selalu ada di dalam dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak perlu lagi takut pada bayang-bayang masa lalu. Warung tahu bulatnya kini menjadi tempat pertemuan bagi mereka yang ingin memulai hidup baru, jauh dari kehidupan yang penuh kekerasan. Warung tahu bulat Pak Wardi akhirnya menjadi lebih dari sekadar tempat makan. Itu menjadi simbol perubahan dan pengampunan, tempat di mana orang bisa datang dan berbicara tentang masa depan yang lebih baik. Mantan preman yang dulu menakutkan kini menjadi warga yang produktif, bekerja dengan cara yang sah, dan menjaga jarak dari kekerasan. Pak Wardi melihat bahwa kehidupannya yang dulu penuh kekerasan kini telah digantikan dengan kedamaian. Meski ia telah meninggalkan dunia preman, warung tahu bulatnya menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang menuju perubahan. Ia tersenyum, karena tahu bahwa meskipun dunia ini penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali.